Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-10 dan angkatan ke-11 ya. Kali ini channel Eva Privat akan membahas terkait dengan bocoran soal dari 8 kompetensi wawancara guru penggerak ya. Di sini saya beri versi terbaru karena sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal ya, tapi hanya satu soal untuk setiap kompetensi. Nah, sekarang saya akan membuat masing-masing 3 untuk setiap kompetensi. Artinya jika ada 8 kompetensi, maka 8 kali 3 adalah 24 ya. Jadi saya akan menjelaskan 24 soal yang mungkin digunakan oleh asesor ya, karena setiap asesor mungkin saja menggunakan soal yang berbeda untuk menggali informasi terkait dengan masing-masing kompetensi ya. Namun seperti biasa, teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel Eva Privat, dipersilakan untuk sebagai bentuk dukungannya mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share sehingga lebih banyak lagi teman-teman yang memperoleh manfaat dari video yang telah kami buat. Nah, 8 kompetensi yang pertama itu adalah kompetensi misi dan tujuan ya. Sebelum membahas misi dan tujuan ini, perlu saya jelaskan bahwa setiap asesor itu mungkin akan memilih pertanyaan yang berbeda ya, sehingga setiap video kami juga mungkin akan memberikan pertanyaan yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang untuk kompetensi yang pertama, misi dan tujuan ya. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menggali informasi terkait dengan kandidat memiliki panggilan sebagai pengajar ya, panggilan sebagai pengajar dan menetapkan diri sebagai pengajar ya. Nah, itu intinya. Nah, ini beberapa contoh, ada 3 contoh ya. Jadi perlu saya sebutkan juga bahwa contoh-contoh pertanyaan ini juga saya kumpulkan dari beberapa referensi ya. Ada yang dari websitenya GTK, ada juga dari YouTube-nya GTK, dan ada beberapa juga dari kandidat-kandidat yang sudah lolos dari guru penggerak dan yang sudah melaksanakan wawancara pada hari pertama dan hari kedua ya. Yang pertama adalah ceritakan apa yang menjadi tujuan hidup Anda ya. Mengapa hal tersebut penting untuk Anda? Bagaimana dampak tujuan hidup ini kepada diri Anda dan pekerjaan Anda maupun orang lain? Kemudian ceritakan pula tindakan yang Anda lakukan untuk memastikan tujuan hidup ini tercapai gitu ya. Kemudian yang kedua, ceritakan tentang inisiatif-inisiatif yang Anda lakukan tanpa menunggu instruksi atau arahan orang lain. Apa yang melatar belakang Anda melakukan tersebut? Seberapa sering Anda melakukan tersebut? Kemudian yang ketiga adalah hambatan dan rintangan akan selalu ada saat kita berupaya mewujudkan pilihan hidup. Ceritakan pengalaman Anda saat menghadapi situasi tersebut, mengapa Anda memilih tetap mewujudkan pilihan tersebut, cara-cara apa yang Anda modifikasi atau sesuaikan demi mewujudkan pilihan hidup Anda. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mewujudkan pilihan hidup Anda, ya. Nah, yang paling sering saya temui adalah, dan dari 3 ini ya, yang paling sering saya temui adalah, dan yang paling relevan juga saya pikir untuk dipilih oleh asesor ini, ya. 2 ini ya, agak jauh kalau pakai yang urutan kedua gitu ya. Nah, bagaimana menjawabnya? Silakan menjawab dengan ini, ya. Menunjukkan bahwa Anda sudah terpanggil sebagai pengajar, kemudian tujuannya memang sebagai pengajar, tujuan sebagai pengajar, dan sudah memberikan kontribusi nyata ya. Sudah ada kontribusi nyata. Sudah ada kontribusi nyata ya. Nah, semua ini tentu saja disesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang kedua adalah pengambilan keputusan ya. Ini ada 3 juga contoh yang saya buatkan ya, juga dari beberapa sumber. Pertama adalah gambarkan suatu keadaan ketika Anda memutuskan untuk melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan ya. Mengapa Anda melakukan hal tersebut? Tujuan apa yang Anda capai dengan menggunakan masukan dari mereka? Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gambarkan satu saat ketika Anda harus menetapkan prioritas dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan murid-murid. Informasi apa yang Anda gunakan atau kumpulkan dalam menentukan prioritas ya. Nah, lihat ya, ini semua pengambilan keputusan nih. Kalau soal 1 jelas, langsung menyebut pengambilan keputusan. Nah, kalau yang kedua, menentukan prioritas. Menentukan prioritas kan artinya juga memilih ini ya, memilih. Nah, ini sangat jelas bahwa ini pertanyaan terkait dengan mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, ceritakan pengalaman Anda menentukan diferensiasi strategi pembelajaran berdasarkan latar belakang, situasi, dan kondisi lingkungan, tahap perkembangan, kebutuhan, serta pemahaman murid. Apa yang Anda gunakan untuk mendukung pembelajaran yang efektif? Nah, ini juga jelas sebenarnya ya, bahwa ini adalah pengambilan keputusan. Nah, di sini disebut menentukan ya, menentukan. Nah, ini jelas bahwa ini juga adalah persoalan memilih. Nah, ini kalau saya pikir ini semua sangat sering dipakai tiga-tiganya ya. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah memulai tindakan. Nah, ini di sini ada juga 3 pertanyaan yang saya buatkan ya. Yang pertama adalah ceritakan pengalaman Anda mengajukan ide atau tindakan tanpa diminta. Nah, ini jelas. Tanpa dimintanya ini jelas menunjukkan bahwa ini adalah memulai tindakan. Kemudian yang kedua, hal apa yang Anda lakukan secara berbeda dari rekan kerja Anda lakukan? Mengapa? Berikan contoh tentang hal yang menjadikan Anda berbeda dari yang lain ya. Kemudian yang terakhir, ceritakan perbedaan strategi belajar yang Anda terapkan dengan guru yang lain atau komunitas lain diterapkan di suatu situasi. Hal apa yang Anda lakukan secara berbeda? Mengapa? Kemudian dan selanjutnya ya. Kalau yang ini yang sering familiar ini yang pertama ya. Meskipun yang kedua juga sebenarnya bisa digunakan karena di sini jelas disebut berbeda dari yang lain ya. Kalau berbeda dari yang lain itu berarti ada ide baru ya, ada inovasi. Nah, ini inovasi ini salah satu perilaku yang diharapkan dari memulai tindakan ya. Seperti itu. Jadi ini adalah 3 pertanyaan untuk memulai tindakan ya. Selanjutnya membangun kerjasama positif ya. Ini ada 3 juga ya. Dan mungkin tidak, ini saya harus berikan contoh jawabannya mungkin ya. Yang pertama ini adalah ceritakan pengalaman Anda menjaga hubungan kolaboratif dengan berbagai pihak, misalnya rekan kerja, organisasi, masyarakat sekitar dan sebagainya. Bagaimana upaya Anda memfasilitasi kesepakatan kerja hingga mendapatkan komitmen. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ceritakan pengalaman Anda saat berada di suatu tim atau kelompok di mana terdapat salah satu anggota tidak produktif atau tidak memberikan kontribusi. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Kemudian yang terakhir, ceritakan tentang pengalaman Anda membangun suatu ide bersama-sama dengan rekan kerja atau anggota tim yang lain. Mengapa Anda melakukannya dengan orang tersebut? Gambarkan jalannya diskusi yang Anda lakukan saat itu. Bagaimana pula caranya memfasilitasi diskusi tersebut hingga mencapai kesepakatan ya. Saya coba memberikan jawaban ya. Misalkan untuk pertanyaan yang ketiga ya. Nah, saya ambil contoh misalkan ini terkait dengan sekolah memutuskan untuk melakukan outbound ya. Melakukan outbound. Nah, ada ide untuk Anda mengembangkan ide untuk melakukan outbound di akhir semester untuk para guru beserta dengan para peserta didik ya di akhir pekan. Nah, mengapa Anda melakukannya dengan orang tersebut ya? Dipilihlah misalkan kita membuat kerjasama dengan pihak travel ya. Nah, pada saat itu bagaimana jalannya diskusi? Kita jelaskan apa pentingnya kerjasama itu, kemudian apa pentingnya kegiatan ini bagi untuk semua anggota. Bagaimana Anda memfasilitasi diskusi ya? Yang pertama tentu saja membuat kesepakatan dan seterusnya ya. Membuat kesepakatan ya. Dan seterusnya ya. Nah, itu untuk membangun kerjasama positif. Selanjutnya, ini contoh pembimbingan atau pengembangan orang lain ya. Ini ada juga 3 contoh soal. Berikan suatu contoh mengenai umpan balik Anda berikan kepada seseorang di bawah bimbingan Anda. Kemudian soal nomor 2, ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain, bisa dengan murid, guru, rekan sejawat dan lainnya ya. Ini kalau yang contoh nomor 2 ini sudah ada contoh jawabannya ya, silakan ditonton videonya. Kemudian yang terakhir adalah ceritakan pengalaman Anda membangun kepercayaan pada murid sehingga ia mampu termotivasi secara intrinsik untuk mencari target belajar yang telah ditetapkan. Dukungan apa saja Anda berikan ya. Itu 3 contoh soalnya. Silakan dipikirkan sendiri jawabannya ya. Selanjutnya adalah terkait dengan kompetensi belajar terus-menerus ya. Nah, ini ada juga 3 contoh soal. Yang pertama, gambarkan mengenai cara Anda mengidentifikasi dan mengejar kesempatan untuk belajar di area yang baru. Bagaimana hasil pembelajaran tersebut Anda terapkan. Nah, itu nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ceritakan pengalaman Anda dalam memperkuat kelebihan atau mengembangkan diri Anda. Hal berbeda apa yang Anda lakukan sehingga tujuan Anda tercapai? Bagaimana hasilnya ya? Jangan lupa selalu konsep STAR ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, ceritakan pengalaman Anda saat mendapatkan umpan balik dari seorang lain, misalnya murid, rekan kerja, orang tua murid, atau komunitas mengenai diri Anda. Masukan apa yang Anda berikan? Bagaimana cara Anda menyikapinya? Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah daya juang ya. Nah, ini pertanyaannya. Ada 3 juga. Setiap pengalaman kerja mengandung kekecewaan di dalamnya. Apa yang menjadi kekecewaan terbesar Anda ketika bekerja? Bagaimana Anda mengatasinya? Nah, ini ya, jelas ini ya. Kemudian yang kedua, tidak semua orang mampu menerima kita.
ceritakan pengalaman Anda mendapatkan penolakan atau kritik dari orang lain. Apa yang terjadi saat itu? Respon apa yang Anda berikan? Nah, ini jelas semua kekecewaan dan kegagalan ya. Kemudian yang terakhir, setiap orang pernah mengalami kegagalan. Ceritakan pengalaman Anda saat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, bagaimana Anda menyikapi. Ya. Intinya adalah semua pertanyaan ini sama, tujuannya adalah satu, untuk menggali bahwa Anda itu terus berupaya. Kemudian 2, fokus ya, dan memaksimalkan usaha ya. Memaksimalkan usaha. Maksimalkan usaha. Dan yang terakhir adalah berpikiran positif ya. Berpikiran positif. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kematangan etika ya. Di sini juga ada 3 pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah ceritakan pengalaman Anda mendapatkan kepercayaan orang lain. Apa yang Anda lakukan? Berikan contoh yang menunjukkan orang lain mempercayai Anda. Kemudian yang kedua, ceritakan pengalaman Anda saat harus melakukan tindakan atau eksekusi namun dihadapkan pada konflik kepentingan. Apa yang terjadi saat itu? Apa yang Anda lakukan? Nilai-nilai apa yang Anda jalankan saat itu? Kemudian dan terakhir, ceritakan situasi ketika Anda mengetahui ada suatu proses kerja tidak dilakukan sesuai dengan etika atau nilai spiritual, aturan kerja atau standar profesi seorang pengajar. Apa yang Anda lakukan dalam situasi tersebut dan mengapa? Kemudian terakhir, bagaimana hasilnya ya. Baik, itu dia tadi masing-masing 3 soal dari 8 kompetensi yang ada. Setidaknya saya sudah menyebutkan 24 soal yang harusnya ya itu ditanyakan oleh asesor ya. Nah, di video ini saya tidak menjelaskan secara detail jawabannya harus seperti apa, karena tentu saja jawaban itu sangat bergantung kepada pengalaman Bapak Ibu semua yang sesuai ya. Silakan Bapak Ibu melis jawaban-jawaban sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang kira-kira muncul nanti pada saat Bapak Ibu melakukan wawancara. Saya selalu mendoakan semoga Bapak Ibu memperoleh hasil yang terbaik dan terima kasih banyak atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.